Shalom. Shalom. Katakan kiri kanan depan belakang saudara shalom. Ya, ada ucapan shalom memberkati di dalam ibadah ini. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Ada amin enggak? Enggak ada yang namanya amin ya di sini ya. Oke. Teman-teman, tema minggu kedua dalam bulan ini adalah tentang doa. Doa ini kan ada banyak ya yang bisa dibahas. Tapi saya ingin bagikan di ayat ini, di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Bunyinya singkat, padat, dan jelas. Tetaplah berdoa. Nah, kenapa Tuhan menekankan kepada setiap dari kita untuk tetaplah berdoa? Kenapa? Karena kalau kita lihat dari dari kitab Tesalonika, karakteristik dari jemaat di Tesalonika ini adalah mereka ini punya iman yang aktif, mereka ini punya kasih yang tulus, mereka juga punya pengharapan yang kuat. Tapi mereka juga mengalami penganiayaan. Artinya ada begitu banyak masalah juga dan kesulitan dalam hidupnya mereka. Tapi hebatnya, mereka adalah orang-orang yang tetap bersukacita karena kuasa Roh Kudus. Mereka tidak membiarkan penderitaan itu mengalahkan sukacita dan satu kepercayaan kepada Tuhan di dalam diri mereka. Mereka tidak mau segala penderitaan mengalahkan itu semua. Nah, sekarang kalau saya mau ajak kita berpikir, bukankah kondisi jemaat di Tesalonika ini mirip dengan kondisi banyak dari kita di tempat ini? Saya percaya bahwa teman-teman, banyak dari kita juga yang berusaha untuk menjaga hidup kita dengan baik. Kita melayani Tuhan, kita ikut komunitas, kita menjaga hidup kita dengan benar, kita bekerja dengan baik, kita belajar dengan baik, kita berusaha melakukan segala sesuatu dengan baik seperti yang Tuhan minta. Tapi masih ada saja kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di depan. Sama seperti jemaat di Tesalonika. Jadi tidak berarti bahwa dalam kehidupan kita saat kita menjaga hidup tidak ada kesulitan. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan berkata dalam Yakobus 5 ayat 13a. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baik itu karena keuangan, baik itu karena kesehatan, baik itu karena masalah keluarga, ya, masalah studi, masa depan, apapun itu yang sedang saudara hadapi, Tuhan katakan, baiklah ia berdoa. Baiklah ia berdoa. Masalah sekarang ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah jarang dan malas untuk berdoa. Kenapa? Karena mungkin kita menganggap doa kita ini sudah berkuasa. Doa kita sudah tidak lagi punya kuasa. Kenapa? Karena ya saya tetap sudah berdoa, tapi ternyata kok hidup saya tetap begini-begini saja. Kesulitan saya nggak minggir-minggir, bahkan bertambah. Perhatikan biasanya kalau kita sedang mengalami satu masalah yang lain akan ngikut, benar nggak? Rentet, karena memang masalah itu cenderung mengajak teman-temannya. Jadi rentet, nyambung, ada yang selama ini nggak ada masalah, moro-moro bisa mendadak ikut juga muncul, menambah kepusingannya kita. Tapi Tuhan tetap mengatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. 1 Tesalonika Tuhan juga tekankan sekali lagi, tetaplah berdoa. Kenapa teman-teman? Saya tidak akan membahas semua, tapi saya akan coba tunjukkan. Kita sebagai anak Tuhan, kita baru bisa kuat kalau kita punya 5 pondasi ini. Yang pertama doa. Itu adalah nafas kita. Nafas orang percaya. Kalau kita menahan nafas, pasti kita akan kesulitan. Kenapa? Karena memang nafas itu adalah kehidupannya kita. Doa itu adalah nafas orangnya percaya. Sementara firman itu adalah makanan orang percaya.
Puasa itu olahraganya kita. Teman-teman, kalau kita sering puasa itu kita akan menjadi orang yang kalau misalnya di dunia nyata kita ini sering olahraga, running, nge-gym, ya toh, badminton, dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita lebih fit. Pujian penyembahan itu adalah spiritnya orang percaya. Dan pelayanan itu adalah gaya hidup orang percaya. Nah, dari 5 ini, mana yang kita lemah? Itu yang membuat kita sering kalah. Tapi saya tidak membahas hal ini, saya cuma ingin menekankan, ini ada 5 pondasi yang seharusnya kita punya sebagai orang percaya, supaya kita ini kuat. Nah, kita kuat di mana, lemah di mana. Saya lebih membahas pagi hari ini tentang doa, yaitu nafas orang percaya. Jadi, kenapa kita harus tetap berdoa, itu jelas, karena itu adalah nafasnya kita. Nah, karena doa itu merupakan nafas, jadi penting. Teman-teman, saya ingin menekankan bahwa doa ini sebetulnya kan cara komunikasi kita dengan Tuhan. Saya percaya gini, kalau orang-orang yang sudah punya anak, kalau saudara punya sahabat, kalau saudara punya satu permasalahan, mungkin saudara ingin ada orang yang bisa menjadi tempat bercerita. Benar? Saudara butuh seorang bapak, seorang ibu, itu akan sangat senang kalau anaknya itu sering berbicara kepada dia. Bahkan bukan cuma waktu masih kecil, sudah besar pun. Perhatikan teman-teman yang sudah kuliah, sudah mulai beranjak pekerjaan. Orang tua sampai kapanpun, itu selalu rindu anak-anaknya itu dekat dengan dia. Artinya apa? Pingin sekalipun usianya sudah bertambah, semakin remaja, orang tua itu tetap rindu supaya anak-anak itu bisa tetap berkomunikasi dengan dia. Itu orang tua. Tidak banyak yang bisa seperti itu. Tapi pagi hari ini saya mau sampaikan kepada teman-teman yang masih muda. Siapapun orang tua saudara, mereka tetap rindu anak-anaknya itu bisa dekat dengan dia. Demikian juga dengan bapaknya kita. Karena itulah penting sekali doa ini yang merupakan nafasnya kita orang percaya ini terus kita lakukan sekalipun mungkin hasilnya belum terlihat. Nanti saya akan jelaskan. Karena apa? Ketika kita membangun doa kita dengan sungguh-sungguh, kita sedang membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Dan itu ekspresinya kita. Mengekspresikan iman kita. Karena apa? Tuhan kita tidak terlihat. Iman itu kan percaya pada sesuatu yang belum kita lihat. Itu adalah ekspresi kita untuk menunjukkan bahwa kita percaya memang Tuhan yang tidak terlihat secara visual. Itu adalah Tuhan di hidup kita. Bapa yang kita sembah dan kita mau dekat dengan dia dengan cara apa? Ya kita harus sering berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya itu sebetulnya. Nah masalahnya adalah banyak orang-orang yang berpikir bahwa doa itu punya kuasa. Teman-teman, maaf saya mau bilang doa itu tidak punya kuasa. Jujur saya mau bilang kepada teman-teman, aneh ya mendengarkan ini. Saya mau bilang, doa itu bukan sesuatu yang punya kuasa. Yang punya kuasa adalah siapa yang menjadi pusat dari doa kita. Doa itu sebetulnya adalah satu cara kita berkomunikasi. Tapi yang menjadi kuasa, yang pusat, yang punya kuasa bukanlah doanya, tapi pribadi yang menjadi pusat dari doa kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang yang murtad kepada Tuhan pun, itu bisa berdoa. Makanya banyak orang-orang yang berusaha mencari, entah itu pesugihan, entah itu berusaha untuk menjadi pertapa, menyepi ke tempat yang khusus. Mereka berdoa, mereka menganggap bahwa doa itulah yang memberikan mereka kuasa. Saya mau katakan pagi hari ini. Firman Tuhan bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini menegaskan bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatu.
sumber dari kuasa yang kita butuhkan. Jadi, saudara boleh berdoa, tapi kalau yang menjadi pusat dari doa saudara bukanlah Tuhan, doa saudara tidak ada kuasanya. Apalagi kalau yang menjadi pusat dari doa kita adalah diri kita sendiri. Saya mau bilang, doa kita tidak ada kuasanya. Karena kita tidak menempatkan Tuhan sebagai pusat dari doa kita. Doa itu adalah satu jembatan yang membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Sama seperti praise and worship, puji-pujian, itu membangun satu ucapan syukur, satu penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tapi semuanya itu adalah kembali senternya siapa. Kita harus menyadari doa kita berkuasa apabila Tuhan yang menjadi pusat doa kita. Teman-teman, firman Tuhan di Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, doa itu sangat besar kuasanya bukan karena doanya sekali lagi, tapi ayat ini jelas mengatakan doa orang yang benar. Itu yang pertama. Doa orang yang benar. Yang kedua, bila dengan yakin didoakan, baru sangat besar kuasanya. Jadi bukan karena doanya sendiri. Karena percuma kalau kita cuma doa, bahkan kita menjadi sombong karena doa. Bisa? Bisa. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang yang berkata sebenarnya, aku loh setiap hari itu saat teduh itu minimal 1 jam. Seperti yang Tuhan ngomong. Merasa ada satu kebanggaan karena kita sudah bersaat teduh dengan benar 1 jam sehari. Apakah itu salah? Enggak salah dengan saat teduh 1 jam sehari. Pertanyaannya cuma bagaimana dengan 23 jam lainnya? Di luar 1 jam yang kita katakan kita bersaat teduh dengan Tuhan. Bagaimana dengan 23 jam lainnya? Banyak dari kita kadang merasa lebih rohani, lebih suci, lebih kudus daripada yang lain hanya karena kita merasa kita memiliki saat teduh yang rutin. Tapi kalau kita dalam hidup sehari-harinya 23 jam lainnya, kita tidak menunjukkan contoh yang baik. Maka saya berani katakan doa kita sia-sia. Karena doa kita itu adalah bicara tentang perubahan. Doa itu bicara tentang satu perubahan. Kalau kita mau berdoa, punyalah satu prinsip seperti ini. Berdoalah sampai terjadi sesuatu dalam hidupku. Berjuanglah, berdoalah sampai sesuatu terjadi dalam hidupku. Itulah yang harus menjadi prinsip kita. Makanya dikatakan di firman Tuhan di awal 1 Tesalonika, tetaplah berdoa. Kalau dalam dunia nyata kita sering dengar istilah push, P-U-S-H. Pray until something happen. Pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi di dalam hidupmu. Itulah yang menunjukkan bagaimana kita betul-betul percaya bahwa doa itu berkuasa. Kenapa? Karena kita sedang mengejar pribadi Tuhan yang ada di depan. Kita tahu ujung dari doa kita. Itu adalah pribadi Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan kita yang di awal, kita menjaga hidup kita untuk bisa menjadi orang yang punya hidup yang benar. Dan doa ini menjembatani antara kita dengan Tuhan. Membuat kita semakin mengerti yang Tuhan mau. Sehingga kita makin ngerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya kita. Kadang-kadang saya mau bilang
kadang-kadang sekalipun doa kita salah, atau mungkin kita lihat ada anak-anak yang berdoa kalimatnya mungkin salah, tapi Tuhan tetap jawab. Amin. Karena sekali lagi poinnya itu bukan di kata-katanya, tapi pada hubungan kita dengan Tuhan dan iman kita kepada Dia. Teman-teman, sekali lagi doa itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Sama seperti seorang anak dengan orang tuanya. Seorang sahabat, sepasang sahabat itu akan semakin mengerti kalau semakin sering berkomunikasi. Sampai pada satu titik, bahkan tanpa kata-kata pun kita bisa mengerti. Nah itu yang harus kita kejar saat ini, bagaimana kita ini harus betul-betul membangun kedekatan dengan Tuhan. Ingat, bukan di doanya yang harus kita percaya bahwa kuasa itu ada. Tapi mulai saat ini saya minta, ayo teman-teman, mulailah perbaiki bahwa yang ada kuasa itu tetap pribadi Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, kalau kita hanya fokus pada diri kita sendiri, bukan fokus kepada Tuhan yang kita sembah. Bukan Tuhan yang menjadi senter. Saya berani bilang, doa kita tidak ada kuasanya. Tapi, teman-teman, ada kalanya, sekalipun mungkin hidupnya kita, mungkin ada yang bilang gini, aku padahal merasa hidupku benar, tapi Tuhan sering jawab doa saya. Saya mau bilang itu gift, kasih karunia. Itu seperti satu bypass yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kasih karunia Tuhan. Tapi jangan jadikan itu patokan bahwa meskipun hidup saya nggak benar, Tuhan saya tetap mau jawab doa saya kok. Ya itu gift teman-teman. Ya, tapi basicnya kita harus tahu bahwa doa itu akan sangat besar kuasanya bila ada 2 poin ini. Hidup orang yang benar, yang berdoa, dan siapa yang menjadi pusat dari doanya. Ya, itu yang harus kita prioritaskan. Nah, saya tadi bilang, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang bagaimana? Masalahnya adalah ada begitu banyak hal-hal yang kita inginkan atau yang kita bawa dalam doa, tapi realita yang terjadi itu tidak seperti yang kita inginkan, benar? Kita berdoa minta Tuhan aku ingin seperti ini. Kita berdoa bukan untuk diriku sendiri Tuhan, aku ingin untuk pelayananku, aku ingin untuk keluargaku. Tapi realita belum sesuai dengan yang kita inginkan. Teman-teman, saya akan lompati dulu bagian ini. Ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berharap biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tuhan berharap supaya kesusahan itu bisa lewat daripadanya. Tapi dia juga berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Inilah yang susah. Kenapa? Karena kita harus mematikan egonya kita. Tapi inilah level doa tertinggi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bukan kehendakmu yang terjadi, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Dan Tuhan menunjukkan dalam ayat ini setelah lanjutannya kita bisa melihat ketika Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa henti-henti. Dia 3 kali berdoa yang sama. Saya mau bilang, masalahnya tidak pergi. Cawan ini tidak lalu daripadanya. Artinya apa? Itu dia sudah selesai berdoa. Prajurit Romawi datang dan dia tetap tangkap. Masalah yang dihadapi tidak pergi, tidak menjauh, bahkan mendekat. Tapi yang membuat berbeda adalah dia yang awal mulanya begitu sedih, ketakutan sehingga berkeringat darah. Ketika dia tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, dia mengalami
perubahan. 3 kali dia berdoa yang sama. Dia mengalami perubahan dan satu transformasi dan dia menjadi siap untuk menghadapi permasalahan di depannya. Artinya apa? Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Pray until something happen. Sesuatu terjadi di dalam diri Tuhan. Dia menjadi orang yang lebih siap dan kuat menghadapi masalahnya. Masalahnya tidak pergi. Artinya apa? Tuhan mengajarkan pada kita, tetaplah berdoa ketika engkau sedang menderita. Engkau harus tetap berdoa, karena itu adalah satu jalan yang Tuhan ajarkan supaya kita mendekat kepada Tuhan, kita berkata-kata kepada Tuhan, dan kita dipulihkan, kita mendapatkan sesuatu. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukan cuma sekedar bicara masalah itu pergi. Tapi bagaimana juga masalah itu tidak pergi, tapi kita tetap kuat. Kita menjadi siap untuk menghadapi itu. Itu yang susah. Karena masa-masa ini ada begitu banyak problem yang terjadi di sekitar kita. Kita tahu bahwa kondisi perekonomian, kondisi dunia tidak semakin baik. Dan seringkali ekspektasi kita tuh berbeda dengan harapan kita, realita yang kita terima. Karena itu penting sekali teman-teman untuk kita punya satu pemahaman yang benar bahwa sekalipun kondisi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Tuhan berpesan, tetaplah berdoa. Daniel 3 ayat 17 dan 18 itu mengajarkan hal yang sangat baik. Daniel 3 ayat 17 itu bicara tentang iman yang besar. Dikatakan jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Itu iman yang besar. Tapi iman yang benar di ayat berikutnya. Daniel 3 ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mana yang lebih penting antara iman yang besar dan iman yang benar? Itu yang beberapa kali saya tanyakan waktu saya melayani di sisi. Teman-teman saya mau bilang, dua-duanya penting. Iman yang besar ini membuat kita berani melangkah dan melakukan hal yang besar di dalam hidup kita. Karena itu butuh iman yang besar. Tapi iman yang benar itu harus menjadi dasar dari iman kita yang besar. Kalau kita cuma punya iman yang besar, tapi tidak punya iman yang benar, kita akan cepat menghilang dari Tuhan. Kita hanya punya iman yang besar. Dan kebanyakan kalau tanpa dasar yang kuat, iman yang besar itu lebih banyak bicara tentang keinginan pribadi kita. Tanpa iman yang benar yang mendasari itu, kita akan mudah sekali hilang. Perhatikan. Perhatikan kalimat ini. Iman yang besar itu adalah iman yang sanggup memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar itu adalah iman yang tetap percaya dan mengucap syukur sekalipun gunung itu enggak berpindah. Amin. Inilah yang harus menjadi dasarnya kita. Kita harus punya iman yang besar tetapi didasari dengan iman yang benar. Dalam sehari-harinya kita, saya mau bilang bekerja itu aja enggak cukup. Tuhan menekankan sekali lagi, tetaplah berdoa. Karena saya mau bilang, bekerjalah seakan-akan doa itu enggak cukup. Tapi berdoalah juga seakan-akan kerja itu juga enggak cukup. Artinya apa? Lakukanlah bagian kita masing-masing. Amin.
Lakukanlah bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Saya senang dengan quote ini. Waktu saya kuliah, saya mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan hal ini dan itu masih saya ingat sampai sekarang. Saat kita turun tangan, Tuhan akan mengangkat tangan. Saat kita sedang dalam satu pergumulan, lakukanlah dulu bagiannya kita, itu enggak salah. Turun tanganlah dulu gitu loh. Lakukanlah bagiannya kita, tapi ingat waktu kita sedang lakukan bagian kita, Tuhan tidak akan ikut campur. Tuhan akan membiarkan kita melakukan bagian kita, ya silakan lakukan bagian kita. Dan Tuhan akan gini dulu. Lakukanlah bagianmu. Tapi di satu titik, ketika engkau merasa semua yang engkau lakukan itu sudah mentok. Segala usaha, jeripayah yang kita lakukan itu sudah mentok. Jangan lupa untuk mengangkat tangan. Jangan lupa untuk mengangkat tangan. Dan pada saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Teman-teman, lakukanlah bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan itu semua nggak bisa kita dapatkan kalau kita nggak punya kedekatan dengan Tuhan. Kita nggak akan mengerti akan hal itu. Karena itu penting sekali untuk tetap membangun kehidupan doa kita. Sekali lagi bukan karena doa itu punya kuasa, bukan jangan menekankan di poin itunya. Karena doa ini sebetulnya adalah satu cara kita untuk berkomunikasi, ini jembatannya kita. Tapi sadarilah bahwa kita ini harus menempatkan Tuhanlah di dalam setiap komunikasinya kita, setiap pembicaraannya kita, setiap doa-doanya kita. Dan hiduplah, berusahalah hidup dengan benar. Makanya itulah yang menyebabkan doa kita akan besar kuasanya. Karena apa? Ada Tuhan di dalam doanya kita. Amin. Saya tidak minta untuk teman-teman selalu berdoa itu dengan kondisi yang harus betul-betul bersujud atau gimana. Saya pribadi, saya termasuk orang yang kalau sudah di rumah itu lebih gampang tidur. Maksudnya lebih banyak tidurnya. Tanya istri saya. Ya, saya ini tipikal muka bantal. Ya. Pergi pagi, pulang malam, kerja. Sampai di rumah, kadang menemani istri nonton drakor gitu ya. Baru lihat sebentar, tidur. Seperti itu. Bahkan saya tipikal orang yang sekalipun habis marah besar, ngamuk, saya bisa tetap tidur nyenyak. Itu saya. Nah, jadi susah bagi saya untuk membangun saat teduh di rumah. Jujur saya katakan. Yang sering saya lakukan adalah saya membangun saat teduh saya waktu saya sedang di perjalanan. Itu sudah saya lakukan mulai sejak saya kuliah dulu. Saat saya pertama kali kenal Tuhan. Apalagi sekarang waktu saya, kalau dulu zamannya saya kuliah waktu saya banyak habis di jalanan. Kenapa? Karena saya sering menjadi supir untuk menjemput teman-teman saya. Datang ke persekutuan, datang ke FA waktu itu gitu ya. Saya antar jemput, waktu saya banyak habis di jalan. Sekarang pun waktu saya banyak habis di jalan. Setiap hari saya berangkat pulang pergi dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Paling enggak setiap hari saya habis waktu 3 sampai 3,5 jam. Itu sehari-hari. Karena saya kerjanya di Gresik. Jalanannya cukup macet, jadi PP itu setiap hari 3 sampai 3,5 jam. Nah waktu-waktu itulah yang banyak saya pakai untuk saya membangun kedekatan saya dengan Tuhan, untuk saya merenungkan firman-Nya, bisa dengan betul-betul merenung, bukan tutup mata, tapi merenung gitu ya. Tanya Tuhan aku harus bagaimana kalau begini. Sambil saya juga kadang mendengarkan, saya jarang mendengarkan puji-pujian, musik jarang. Lebih banyak mendengarkan firman Tuhan waktu di mobil, entah lewat mana saja, lewat radio, lewat YouTube, lewat TikTok, saya dengarkan. Itu adalah waktu di mana saya membangun kedekatan saya dengan Tuhan.
Teman-teman, di mana kalian bisa membangun kedekatan kalian dengan Tuhan? Kalian harus temukan itu. Jangan mencari alasan untuk tidak membangun itu. Justru harus carilah selalu alasan dan kondisi supaya kita bisa tetap membangun kondisi kedekatan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan jelaskan tetaplah berdoa. Dan Tuhan kalau sudah menetapkan tetaplah berdoa itu punya alasan yang kuat. Punya alasan yang kuat karena dia tahu bahwa doa itulah yang menjadi pondasi orang percaya. Itu yang harus kita pegang teguh. Terakhir, apa yang kita pikirkan siang dan malam itu akan sangat mempengaruhi hidup kita. Tinggal pikirkan, yang biasanya kita renungkan apa? Masalah kita atau Tuhan kita? Sehari-hari kita lebih sadar dengan Tuhan kita atau dengan masalah kita? Kalau kita sedang bermasalah, biasanya pikiran kita akan penuh dengan masalah kita, benar? Saya cuma mau bilang, kalau itu kita biarkan, masalah itulah yang akan menguasai hidup kita. Nah, artinya ini adalah satu pilihan pada setiap teman-teman di tempat ini. Mana yang mau dipilih? Yang mana yang mau dipilih untuk masuk di dalam pikiran kita, hati kita, kehidupan kita? Masalah atau Tuhan kita? Masalah atau firman Tuhan? Itu yang perlu kita putuskan saat ini. Saya rindu teman-teman bisa betul-betul mengambil keputusan bahwa aku harus tetap berdoa. Supaya aku semakin bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Saya minta pemain musik, teman-teman worship leader bisa kembali. Mira bisa minta tolong botol minum. Teman-teman, satu perumpamaan terakhir. Ini David pernah lakukan, pernah sampaikan. Saya senang dengan perumpamaan ini. Saya ingat David dulu pernah di depan ini juga menyampaikan hal yang sama. Botol ini isinya berapa? 220 mili, ya toh? Kecil sih. Kalau saya pegang, enteng kan? Ya. 10 menit saya pegang, masih enteng gak kira-kira? Mulai rodok kemeng. 1 jam saya pegang, terus begini. Semakin terasa berat, ya enggak? Padahal isinya sama. Isinya tetap sama, 220 mili. Demikian juga dengan masalahnya kita. Masalah kita ini mungkin cuma beratnya 220 mili. Tapi karena kita pegang terus, mau sekuat apapun kita pegang terus, lama-lama akan terasa berat. Dan itu mengganggu. Mulai mengganggu kita, yang awalnya tidak ada mengganggu tangan kita, nggak terasa apa-apa, mulai terasa ganggu. Dan mulai terasa ke bagian tubuh yang lain. Karena terlalu lama kita pegang. Perlu nggak? Ya nggak perlu. Artinya apa? Kita harus taruh. Ya, kembali kan. Kita harus taruh lagi. Ya kan? Demikian juga dengan masalahnya kita. Kalau kita pegang terus, sekuat apapun kita, mau saudara posisinya seperti apa, berapa tahun saudara melayani, itu tidak ada gunanya. Itu akan semakin berat. Solusinya sederhana, taruh aja. Lebih baik kita memilih untuk kita membawa firman Tuhan di dalam hidup kita. Itu tidak akan melelahkan bagi kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama.